akan membahas beberapa kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1500. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fata yang bergelar Sultan Alam Ahmad Al-Fatah. Raden Fata memerintah Demak dari tahun 1500 sampai tahun 1518. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Fata merupakan keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya kelima. Di bawah pemerintahan Raden Fata, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Pada masa pemerintahan Raden Fata, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak cukup luas, meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Daerah-daerah pesisir di Jawa bagian tengah dan timur kemudian ikut mengakui kedaulatan Demak dan mengibarkan panji-panjinya. Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik. Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar Penembahan Senapati Alaga Syedin Panatagama. Pusat kerajaan ada di Kota Gede sebelah tenggara Kota Yogyakarta sekarang. Mas Jolan kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsan atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agun pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agun ini, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agun wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat. Mataram mengalami kemunduran apalagi adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram akhirnya dibagi dua berdasarkan perjanjian Kiananti pada tahun 1755. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal dari sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin. Pada awalnya kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Gira yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kemudian dipicu oleh adanya kerajaan sama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Makala tahun 1513. Selain mulai membangun Banten pertahanan di Banten, Fatila juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Syah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Tahun 1580 Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada 1596 Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada waktu itu Palembang diperintah oleh
KIGD in Suro 1572 sampai 1627. Gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan beberapa perselisihan di istana. Baru setelah itu Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Menggala meninggal tahun 1624. Maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Pada tahun 1996, orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang pertama kali. Oleh karena itu, orang-orang Banten menolak dan mengusir orang-orang Belanda. Menginjak abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan daerah cukup luas. Sultan Ageng Tritasya yang berusaha menantang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji. Sebagai raja muda, keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik divide et impera. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran kerajaan Banten. D. Kesultanan Cirebon. Menurut berita Thomas Priest, sekitar 1513 diberitahukan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Kota ini berpenduduk sekitar 1.000 orang. Perkirakan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal Tajarita Purwaka Tajaruban dari Arya Peran Arya Cirebon pada 1720 M. Dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 M dan mengajarkan Islam di Gunung Sembuang bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain ke Kuningan, Tagala, dan Galung sekitar 1528 hingga 1530 dan ke Banten sekitar 1525 sehingga 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Tarita Purwaka Tajaruban, Nagari Pakem Cirebon, dan lain-lain.